Berbahagialah penlepasan as-sa'adah karena pengasuh pesantrennya adalah merupakan ahli fikih di Majma' Fuqaha Jawa. Yang pertama, wahai anakku santri as-sa'adah, hiasilah diri kalian di sifatil auliya, dengan sifat para wali. Ma hiyas as-sifat lil auliya allati takunu fil Qur'anil Karim. Polisi, lindungi kami bangsa Indonesia. Polisi, beri kami keadilan, terutama sahabat Banser. Beri sahabat Banser kita yang telah dipukuli oleh Bahar Smith keadilan dengan harus ditangkap segera Bahar Smith yang telah memukuli Banser Tangerang. Inilah takaran dia boleh meninggalkan mafruḍah, boleh meninggalkan yang difardukan oleh Allah. Ketika ida su'ila an ismihi la ya'rifu nafsahu, kalau dia ditanya tentang dirinya, dia tidak kenal dirinya. Itulah orang yang boleh meninggalkan mafruḍah. Kalau orang yang dia pura-pura masjid, di branding wali, nggak pernah sholat, pakainya jubah, kadang-kadang mainnya main piano, yang begitu bukan wali, bukan masjid, tapi orang-orang yang pura-pura jadi wali, pura-pura masjid, pengen mendapat kemuliaan tanpa susah payah. Selamat datang kemuliaan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ini orang masih muda, saya lebih tua dari beliau, tapi saya kalau panggil beliau itu Abuya, Abah Abuya Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani, pencetus nasab wa alawi. Didoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang, barokah, barokah, barokah untuk Islam dan Nusantara. Moga seluruhnya kepada Abah Jimat, langsung saja saya tembak, tambah nanti luasnya nanti ditanggai di bawah. Secara langsung terjadi. Moga masyarakatkan yang pertama setiap adalah sedang wisuda dan umumnya kaum muslimin muslimat yang hadir dalam acara wisuda ke-11 santri Ponten Asada dan haul akbar ke-27 Ponten Asada. Sebelumnya waktu dipersilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لاح للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين،
يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا تأتي تلامذته كثيرة من كل مكان. اللهم صيب هذا المعهد بالبركة والعلوم. آمين اللهم آمين. أما بعد، فضيلة الشيخ Abah Kiai Haji Ahmad Ghazali mata'an Allah bituli hayatihi, semoga beliau senantiasa Allah limpahkan keberkahan sekeluarga beliau, santri-santri beliau, muhibin beliau, dan semoga Allah panjangkan umurnya dalam keimanan dan kemanfaatan. Guru kita Kiai Umar Hasan Haji ini adalah salah satu mufti di dalam organisasi Majma' Fuqaha Jawa. Jadi Abah Yai Ahmad Ghazali, saya dan Yai Umar Hasan Haji Al-Barbasi Brebes ini adalah anggota-anggota dari perkumpulan para fuqaha Jawa. Ada perkumpulan namanya Majma' Fuqaha Jawa, perkumpulan para ahli fikih Jawa. Berbahagialah Pondok Pesantren As-Sa'adah karena pengasuh pesantrennya adalah merupakan ahli fikih di Majma' Fuqaha Jawa. Yang saya hormati para kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah kalau hadir, para banser, sahabat-sahabat, insya Allah sahabat banser, sahabat Nurida akan mendapatkan keadilan di bumi Indonesia ini. Dan ibu-ibu yang saya cintai, anak-anakku, ya bunayya, idza aradta an tahya najihan wa sa'idan wa tablugha darajatan 'aliyatan fi hadhihi ad-dunya wa tahdha jami'a ma tatamannah fatazayyan nafsaka bis-sifatil arba'. Wahai anakku, santri-santri Pondok Pesantren As-Sa'adah, jika engkau ingin hidup dalam kesuksesan dan kebahagiaan, jika engkau ingin mencapai derajat yang tinggi hidup di atas dunia ini, dan engkau memperoleh semua apa yang kau inginkan, maka hiasilah kalian dengan 4 sifat. Al-ula, tazayyan nafsaka bisifatil awliya. Wasaniyatu, tazayyan nafsaka bisifatil ulama. Wathalithatu, tazayyan nafsaka bisifatil udama. Warrabi'atu, tazayyan nafsaka bisifatil mukhlisin. Yang pertama, wahai anakku santri As-Sa'adah, hiasilah diri kalian di sifatil awliya, dengan sifat para wali. Ma hiyas as-sifat lil awliya allati takunu fil Qur'anil Karim, wa huwa qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya kekasih Allah, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut di dalam dadanya dan tidak ada rasa sedih di dalam dadanya. Anak kita, ibu-ibu, jika kita menginginkan anak kita untuk mencapai kehidupan yang berbahagia di atas dunia ini, mencapai semua apa yang dicita-citakan, membanggakan kedua orang tua dan keluarga besarnya, lingkungannya, bangsa, negara, dan agamanya, ajarkan anak-anak kita la khawfun
alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut akan apa yang harus dihadapi dan tidak ada rasa sedih akan apa yang telah terjadi. Jika anak kita sudah bersifat seperti wali ini, tidak pernah takut akan apa yang akan dihadapi, maka dia akan mencapai kehidupan yang membanggakan, mencapai semua apa yang diinginkan. Orang mau kaya harus berani berdagang. Berdagang kadang untung, kadang rugi. Kalau orang tidak punya berani untuk rugi, maka dia tidak akan berani untuk berdagang. Dan siapa orang yang tidak akan berani untuk berdagang, dia tidak akan pernah mencapai banyak uang harta melimpah dari perdagangan. Maka jika rasa takut ini sudah tidak ada, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mempersiapkan semuanya, dan apabila datang sebuah kegagalan, wahai anakku, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Satu kali gagal, bangunlah kembali, berdiri tegaklah lagi, tantang kehidupan, gagal lagi, jatuh lagi, bangun lagi, angkat lagi kehidupan, bangun lagi, berdiri tegak lagi, dan tantang lagi kehidupan. Hanya orang yang semacam ini, orang yang akan mencapai kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya, bangsa dan agamanya. Tapi kita 350 tahun dijajah katanya, tapi setiap waktu muncullah para pejuang-pejuang yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, nama bangsa Nusantara ketika itu, sehingga penjajah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap waktu penjajah harus memikirkan putra putri bangsa Indonesia yang di dalam hatinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa sedih. Ketika dalam perjuangan ada sahabat kita gugur, maka biarlah dia mencapai derajat kemuliaannya. Kita lanjutkan perjalanan dan perjuangan. Kita biarkan beri rasa hormat kepada saudara kita gugur dalam perjuangan, tapi gugurnya dia jangan sampai kemudian menghentikan langkah kita. Gugurnya dia haruslah diberikan sebuah rasa di dalam diri dan jiwa kita bahwa kita akan meneruskan perjuangannya dan kita akan habiskan semua penjajah-penjajah itu. Itulah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah sedih akan apa yang sudah terjadi. Yang terjadi terjadilah. Teman kita wafat, terjadilah, dia mendapatkan syahadat, dia mendapatkan kemuliaan, tapi tugas kita belum selesai karena kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sifatul awliya yang dimiliki oleh setiap manusia dalam setiap peradaban, yang dia menulis sejarah dengan keberanian dan tidak ada rasa sedih yang dia miliki di dalam hati. Hanya orang yang di dalam hatinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun yang akan menghiasi indahnya sejarah peradaban dari masa ke masa. Dia menjadi raja, dia menjadi aulia, dia menjadi kesatria, tentara, polisi, semuanya sifatnya sama. La khaufun alaihim wa la hum la khaufun alaihim. Hada huwa al-awwal والثاني. تزين نفسك يا بني بصفات العلماء. Hiasi dirimu dengan sifat ulama. Ma hiya sifatul ladzi lil ulama? Al-ilm wa ta'lim wa ta'allum. Al-ilm wa ta'lim wa ta'allum. Ilmu, belajar, mengajarkan. Hadhihi hiya sifatul ulama. Jangan tinggalkan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dalam setiap pandangan mata, dalam setiap desahan napas, dalam setiap pori-pori kita, bahwa kita harus mendapatkan ilmu baru setiap waktu.
Hari ini banyak sekali informasi yang kita bisa baca, yang kita bisa pelajari, bukan hanya dari langsung guru kita di kelas, tapi dari kehidupan, dari bagaimana orang lain berinteraksi dengan orang lainnya, dari media sosial, dari berita-berita, dari sejarah hidup orang-orang mulia yang bagaimana dia bisa mencapai kemuliaan, dari sejarah orang-orang yang hina bagaimana dia bisa mencapai kehinaan, dari orang kaya bagaimana dia mendapatkan harta, dari seorang kapolsek bagaimana dia bisa mencapai kapolsek. Belajar. Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Siapa orang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sebentar ketika muda, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan mendekut kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Isbir ala ta'allumi, isbir ala muallimi, sabarlah dalam belajar, sabarlah menghadapi guru. Kadang guru sifatnya berbeda-beda, ada yang lembut bagaikan kapas, ada yang galak laksana singa. Dari mereka berdua kau bisa untuk menarik sebuah pelajaran, bagaimana kita mengambil sifat baiknya singa dan bagaimana kita mengambil sifat lembutnya kapas. Kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, belajar dari mereka berdua. Bukan kita malah kemudian berlari dari guru yang galak. Kalau kalian hanya punya guru yang lembut saja bagaikan kapas, takutnya kalau kalian entek inang nanti digebrak dibantu langsung lari. Tapi kalau kalian belajar saja sama guru yang galak, hanya dari galaknya saja, tidak mempelajari sifat-sifat yang lain yang dia miliki, maka nanti kamu di kampung jadi kiai-kiai yang galak, ngalahin polisi galaknya. Tetapi belajarlah dari semuanya. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Belajarlah fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu adalah hiasan bagi ahlinya, wa fadlun, dan keunggulan, keutamaan, wa unwanun li kullil mahamid, dan dia ciri-ciri bagi semua keindahan. Sesuaikan nanti setelah kalian lulus dari pondok pesantren As-Sa'adah 7 tahun. Kalau pengen jadi polisi perwira, masuk APOD. Pengen jadi perwira tentara, masuk TNI. Kalau dulu AKABI, sekarang apa? Aktif, masuk akademi militer. Pengen jadi dokter, masuk dokter, bukan belajar kitab Syamsul Ma'arif. Ini ketawain aja. Pengen jadi dokter dia, cita-citanya jadi dokter. Cita-citanya jadi dokter, dia sekolahnya di penerbangan di Curug. Gak nyambung. Kalau pengen jadi dokter, masuk kedokteran yang ada di UI, masuk kedokteran yang ada di UI, masuk kedokteran yang ada di Undip, masuk kedokteran yang ada di mana-mana ada. Kalau pengen jadi ustazah, lulus dari As-Sa'adah, masuk UIN, masuk jurusan dakwah. Pengen jadi istri solehah, masuk apa tuh? KUA, masuk KUA. Ini jangan salah. Kita pengen jadi dokter, cita-cita dokter. Kenapa masuk jurusan syariah? Kuliahnya di UIN jurusan syariah, gak nyambung bos. Lulus dari As-Sa'adah, pengen jadi dokter, masuk kedokteran. Pengen jadi ahli obat, masuk farmasi. Pengen jadi orang yang menerima bayi, masuk kebidanan. Pengen banyak pahalanya merawat orang sakit, masuk perawatan. Panti jompo lagi. Lu anak siapa lo? Masa sekolah di panti jompo? Ini ada aja nih harus menjadi punya anak begini. Sekolah sudah panti jompo. Pengen jadi ahli agama Islam yang luar biasa,
masuk lulus dari As-Sa'adah, masuk ke UIN jurusan syariah, nanti ke S2 lagi, ke S3 jurusan yang sama, yang linear, kalian akan menjadi tafaqquh fiddin. Hidup ini pilihan. Life is choice. Apa ulangi? Life is hidup adalah pilihan. Menjomblo juga pilihan. Orang bukan karena hanya takdirnya belum dapat jodoh, tapi memang dirinya masih memilih menjomblo. Kalian pengen jadi apa? Allah berikan di dalam hati kalian choice, di dalam hati kalian free will. Apa? Kebebasan bercita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi aras, cantumkan cita-citamu setinggi aras, kibarkan bendera di atas aras, lalu raihlah, pelajari jalan menuju aras, kemudian raih bendera itu dan kibarkan, dan kemudian kalian proklamirkan ke atas, ke bawah dunia bahwa kalian telah mencapainya. Kalau kalian tidak punya cita-cita, manusia yang tidak punya cita-cita, maka hidupnya tidak akan bisa mencapai apapun, karena hanya dia yang telah menancapkan target hidupnya di suatu titik, maka dia akan bisa untuk menggapai titik itu. Kebetulan itu sangat sedikit, saudara-saudara. Ya bunaya, kebetulan itu sangat jarang terjadi. Kebetulan memang ada orang yang majdur, orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sesuatu, untuk menjalani tugasnya hidup di alam dunia. Dia tidak mau, dia tidak bercita-cita, tetapi Allah menginginkan. Itu ada, tetapi jarang sekali. Nabi contohnya, Nabi Muhammad laisa lahu himmatun bi ayyakuna nabiyyan. Nabi Muhammad tidak punya cita-cita menjadi nabi, tapi Allah menariknya menjadi nabi, takdirnya. Wali juga ada yang namanya wali majdud. Apa namanya? Wali yang dia tidak punya keinginan menjadi wali, dia tidak mondok, dia tidak zikir, dia tidak riyadhah, dia tidak kasab lil awliya. Walakin lamma jaa amrullah, ketika keinginan Allah datang bahwa dia harus bersama Allah, datanglah yang namanya waridatun ilahiyatun. Apa namanya? Waridat dari Allah datang ke hatinya agar dia bersama Allah, karena hatinya tidak siap, tidak pernah puasa karena nggak pernah ada di pondok, akhirnya jadi stres. Akhirnya jadi, kenapa wali masjid banyak yang stres? Dia tidak siap, jiwanya tidak siap untuk menerima waridat ilahiyah, tetapi kemudian Allah menginginkan, makanya ngeblank. Nah makanya karena ada wali masjid yang demikian di alam dunia, yang kadang-kadang dipilih oleh Allah untuk suatu masa, banyak orang bohong-bohongan, majdudan, banyak orang bohong, majdud. Dia tidak majdud, tapi pura-pura majdud. Atau ada orang yang memframing orang gila dijadikan seperti wali. Wah, dikatakan saja dia wali majdud agar orang yang memframing di sekitarnya mendapatkan kemanfaatan finansial, bisa menjual orang gila ini, di branding dan di framing sebagai seorang waliullah majdud, wali majdud, padahal huwa majnunun haqqa, dia memang orang gila benar, tapi karena brandingnya ini bagus, akhirnya orang pada percaya bahwa dia orang gila. Orang yang majdud yang sahih ini adalah orang-orang yang dia waktu mudanya tidak dikenal orang yang fasik. Walaupun dia bukan orang yang mau untuk jadi wali, dia enggak mondok, dia enggak menjalani seperti santri, riyadhah, puasa Senin Kamis, ya kan? Tetapi dia tidak pernah melakukan kabair, dia tidak meninggalkan sholat,
Tapi ketika walidatun ilahiyatun itu datang, kemudian fana billah, dia fana di dalam Allah, dia tidak ingat lagi siapa dirinya, yang diingat hanya Allah, karena luberan fuyudah ruh rahmaniyah yang ada di dalam jiwa dan kalbunya, sehingga dia ngeblank, ditanya namanya aja nggak ngerti. Siapa namamu? Bojani. Itu masih kenal berarti. Kalau masih kenal namanya belum majdub itu. Kalau majdub itu dia tidak kenal dirinya sendiri, bos. Inilah takaran dia boleh meninggalkan mafruḍah, boleh meninggalkan yang difardukan oleh Allah. Ketika ida su'ila an ismihi la ya'rifu nafsahu. Kalau dia ditanya tentang dirinya, dia tidak kenal dirinya. Itulah orang yang boleh meninggalkan mafruḍah. Kalau orang yang dia pura-pura majdub, di branding wali, nggak pernah sholat, pakainya jubah, kadang-kadang mainnya main piano, yang begitu bukan wali, bukan majdub, tapi orang-orang yang pura-pura jadi wali, pura-pura majdub, pengen mendapat kemuliaan tanpa susah payah. Karena Allah, anak-anakku, Allah itu nggak kayak kita. Kalau orang baik dikasih, orang jahat nggak dikasih. Allah itu tidak begitu. Orang yang bohongnya itu sudah nyundul langit, masih dimuliakan oleh Allah agar dia semakin jauh daripada Allah. Jadi dia ingin menipu orang, kemudian Allah beri izin dia menipu orang. Dia pakai udeng-udeng, jadi suki dunia, sholat kagak, ngerti ilmu kagak, bikin organisasi torekoh supaya dia dikenal sebagai orang torekoh. Kemudian apakah Allah sudah tahu dia ini jahat, dia ini penipu, pura-pura jadi wali, pura-pura soleh, pakaiannya hanya hiasan semata? Apakah Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan? Tetap Allah berikan jika dia adalah orang yang betul-betul sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dibenci benar, tidak ada lagi reken dari Allah, maka semua tipu dayanya Allah akan izinkan. Dia menipu pengen kelihatan jadi wali, Allah berikan pengikut-pengikut untuk dirinya, sehingga orang-orang lain ini bisa ketipu oleh dirinya. Oh benar dia wali karena banyak pengikutnya. Berarti orang yang ngomong bahwa dia tidak sholat, dia ini adalah dajjal, itu adalah hanya hasud semata saja. Inilah rahasia apa namanya itu, bagaimana iradah Allah itu untuk kita anak-anakku. Maka kalian sampai as-sa'adah, murid Al-Ghazali, faqih, seorang ahli faqih yang bicara bersama data, bicara bersama ilmu, bicara bersama Al-Quran, bicara bersama hadis. Sesuatu yang saya sampaikan tadi itu adalah nau'un min khawarikil adah, la yu'tabaru, la an-nadiru la yu'tabar, apa? An-nadiru yang jarang tidak bisa dijadikan contoh karena dia bisa dibodoh-bodohin dan bisa ditipu. Yang jelas saja ukuran kemuliaan manusia al-ilm, apa? Al-ilmu wat-tuqa, apa? Kemuliaan seseorang adalah ilmu dan ketakwaan. Man lahu al-ilmu wat-tuqa nala wa faza. Siapa orang yang mempunyai ilmu dan ketakwaan, dia akan menggapai apapun dan dia akan bahagia. Wa man la falah, dan siapa orang yang tidak mempunyai keduanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kalian tidak boleh menghormati orang kecuali dengan dua ini. Understand? La yajuzu lakum an tu'azzimu ahadan illa man tazayyana bil ilmi wat tuqa, kecuali orang yang berhias dengan ilmu dan ketakwaan. Karena apa? Keduanya bisa diukur, gak bakal bisa bohong, gak bakal bisa. Ilmu ada ukurannya, takwa ada ukurannya. Tapi kalau orang wali ada ukurannya enggak? Ayat
budaya kulana cuma takwa di eta fi'lul qalbi saha anu nyaho jelema anu di hate urang misalna ieu aya khauf ieu aya la khaufun aya walahum yahzanun teu aya iwal di Allah subhanahu wa ta'ala jeung manehna soranganana ngartos henteu yang orang Jawa ngajong, orang Sunda ngajong. Iya Sunda iya gelis-gelis di Sunda mah namun di bebas ku Yai Gojali Yai Umar Son Haji aya ciri-cirina lo bendogna jeung loba bawangna tapi apa Gojali lamun ka bumi abdi mawana lain dog lain bawang mawana samping mawana naon alhamdulillah. Nah, kata jangan sampai anak-anakku terperdaya oleh pengakuan-pengakuan walidat ilahiyah karena itu tidak ada standarnya tetap ilmu wa tuqa nahuma al-ilmu wa tuqa ilmu dan takwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa bukan dia yang paling tinggi pangkatnya yang paling menor wajahnya yang paling cantik yang paling ganteng kayak saya tetapi yang paling takwa tuh langsung aja dia ngomong paling cantik langsung baca muridnya Abu Ghazali begitu sama sama murid saya tadi kenapa saya terlambat ini saya semalam ini mikir aja waduh Abu Ghazali marahnya kan luar biasa kalau depan ini mau pagi-pagi saya datang ke Abu Ghazali nanti santri saya yang mau nikahkan juga sedih santrinya yatim lagi dia udah gak punya bapak tidak ada bapak ibadahnya gak hadir kalau saya kesana dulu Abah Ghazali marah gila saya jadi mikir-mikir di konsol aja kata saya gimana dulu pengennya dua-duanya alhamdulillah Abah itu orang cerdas jadi penceramahnya dua Yai Syarif Raden Syarif Rahmat Al-Kalijaga dan saya jadi saya datang alhamdulillah masih keburu untuk silaturahmi bersama para kiai dan para santri ashab yang cantik dan ganteng alhamdulillah. Yang ketiga jangan banyak-banyak ya bunayya tazayyan nafsaka bisifatil udaba hiasi diri kalian dengan sifat-sifat orang berakhlak tinggi al-akhlaqul karimah apa? al-akhlaqul karimah innal umama akhlaquhum ma baqiya fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu umat itu dalam setiap peradaban dilihat dari akhlaknya fa in dhahabat akhlaquhum kalau akhlaknya sudah tidak ada dhahabu maka mereka tidak ada. Idza usibatil umamu bil akhlaqi fa'aqim alaihi maqtaman wa amida. Kalaulah suatu bangsa sudah ada masalah dengan akhlaknya, hilang akhlaknya, fa'aqim alaihim maqtaman, maka sudah ditahlilin saja wa amida dan ditangisi. Itu kata-kata seorang penyair dari India namanya Ahmad Shauqi. Siapa namanya? Ahmad Shauqi. Idza usibatil umamu bil akhlaqi fa'aqim alaihim maqtaman wa awila. Kalau suatu bangsa tidak lagi punya akhlak, maka kibarkan bendera kuning di depan rumahnya, malam-malam tahlilin saja, anggap saja dia mati. Dalam satu penyair lagi mengatakan, fasolli alaihi arba'a takbirat
maka sholatlah engkau kepadanya 4 kali takbir. Anggap saja dia sudah mati. Padahal orangnya masih hidup. Maka akhlak ini penting. Akhlak bainaka wa baina nafsika, akhlak bainaka wa baina asdiqaika, akhlak bainaka wa baina muallimika, akhlak bainaka wa baina jiranika, akhlak bainaka wa baina baihatika. Lingkungan alam semesta ini kita harus berakhlak. Kalau kita tidak berakhlak pada hutan, Allah akan kasih kita banjir. Betul? Kayak di Sumatera banjir nong. Wah, keluar dah orang Jawanya. Kalau orang Sunda apa? Kita tidak berakhlak dengan alam, maka Allah akan kasih bencana alam. Kita tidak berakhlak dengan pohon, Allah kasih banjir. Insya Allah di Tangerang Selatan, karena provinsinya Banten, akan mendapat doa dari para wali-wali Allah dan orang-orang soleh untuk senantiasa dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Kalau di Banten tiba-tiba ayat jelma-jelma anu megang tasbih yang selalu berdoa, Allahumma Banten, Allahumma Banten, Allahumma Banten. Bahkan ada yang tapak ngapain Banten supaya dijaga. Makanya Banten ini zahiran wa batinan, zahiran wa batin. Zahiran dijaga oleh siapa? Oleh gubernur, oleh kapolda, oleh dandim, polisi, tentara, DPR, dan lain sebagainya. Secara batinan dijaga oleh kekasih-kekasih Allah di bumi Banten. Ya Banten wa ahlaha. Apa? Ya Banten wa ahlaha. Ya Banten wa ahlaha. Ini tanah karom, tanah warisan dari para sultan. Sultan Maulana Hasanuddin yang mendapatkan titipan dari ayahandanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, kemudian dititipkan kepada anaknya lagi, anaknya Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Mutahhir Mahmud Abdul Qadir, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah, atau dikenal dalam dunia sejarah dengan Sultan Ageng Tirtayasa, musuh bebuyutan Kompeni Belanda. Musuh bebuyutan Kompeni Belanda. Setelah Sultan Tirtayasa ini, kekuasaan Kesultanan Banten tidak penuh lagi. Banyak pengkhianat negeri Banten kerjasama dengan Belanda. Tiada. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ta'ala wassalatu qa'im ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam darajat 'aliyah rafi'ah wa maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Tanya al-qa'im berapa hakat? Berapa? 5 wajib. Qa'im, walaupun kita berdoa ya tetap harus 5 hakat saja. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Berapa hakat? Tammah. Mad lazim 6 hakat, sama dengan walau itu nanya mad lazim berapa hakat? 6 hakat. Walaupun lagi berdoa, jangan buru-buru. Kalau merogel di dawati tamah, jadi kalau merogel di dawati tamah 2 hakat, jadi 62. Berapa? 62 terakhir. Ini ibunya pengen makan. Terakhir
Ar-rabi'atu ya bunayya tazayyan nafsaka bisifatil mukhlisin, bisifatil hiasi dirimu dengan sifat orang ikhlas. Apa orang ikhlas? Kalau kita sudah membuang air, kita berjalan nggak pernah ingat-ingat lagi, itu namanya ikhlas. An-nasu kulluhum halaku illa al-alimun. Semua manusia itu hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaku illa al-amilun. Orang yang berilmu semuanya hancur kecuali orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halaku illa al-mukhlisun. Dan semua orang yang beramal hancur illal mukhlisun, kecuali yang hatinya ikhlas itu hanya konsen untuk Allah. Mungkin ada nih yang ahli tarkib, ahli nahwu semua bisa ada. Itu gimana kiai itu? Kok illal alimun? Harusnya kan illal alimin, karena tidak ada nafi, betul? Tapi kenapa ilal alimun? Li'annahu waridun. Apa? Li'annahu waridun. Di hadisna itu kiasna kumaha? Kiasna ma illal alimin. An-nasu kulluhum halaku illal alimin. Wal alimuna kulluhum halaku illal amilin. Wal amiluna kulluhum halaku illal mukhlisun, illal mukhlisin. Itu karena hadis itu namanya qiyas, namanya apa? Sama. Namanya apa? Sama. Kalau sama kita berdoa, hari-hari berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi, misalnya dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati. Kan itu hanya untuk sendiri. Bagaimana kalau kita dalam periode berdoa, sedangkan dia dalam Al-Qur'annya Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati. Apakah kita harus ganti Rabbi ja'alna muqimis shalah tadi salah atau muqimis shalah? Tidak usah. Karena itu waridun, apa namanya? Waridun, datangnya sama'i dari Al-Qur'an, mutawatiron, apa? Jadi tetap aja kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kecuali kalau kita sholat subuh qad nassal fuqaha fi kutubihim walau kana al-walidu bil mutakallim wahdah, walakin idza kana imaman faqala Allahumma hdina fi man hadait. Apa? Allahumma hdina fi man hadait. Walaupun maridnya Allahumma hdini, tetapi kata ahli fikih kalau dalam sholat khusus untuk qunut boleh dibaca Allahumma hdina. Bahkan kata Fathul Mu'in kalau bacanya tetap Allahumma hdini itu syarif gitu. Orang nyolong kahayangna sorangan baik segelemnya udele dewe. Padahal kalau itu wajib boleh saya. Demikian mudah-mudahan manfaatnya Abah terus sehat, Abah yang Umar, Pak Polisi, lindungi kami bangsa Indonesia, Pak Polisi, beri kami keadilan, terutama sahabat Banser, beri sahabat Banser kita tidak yang telah dipukuli oleh Pak Arsemit keadilan dengan harus ditangkap segera Bahar Semit yang telah memukuli Banser Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa disampaikan guru kita Pak Umar, bukan kepada seluruh yang hadir sebelum kembali ke kampus masing-masing, Umi sudah menyediakan konsumsi untuk seluruh wali santri dan bukan wali santri di sini 2 tempat, untuk guru-guru alumni di depan rumah Abah, untuk
tokoh-tokoh agama, terusan masyarakat, pejabat para kiai di ruang tamu VIP di sebelah rumah. Jangan sampai tidak ada yang makan, semuanya makan. Insya Allah dapat semuanya. Amin. Maka kepada Abu Iman untuk doa. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa rasulina wa ala Muhammad. Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa ashabihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masih. Ya Rabbana tahmid wa nashkur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ya rabbi. والحمد بعد الرضا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا الله اجعلنا هداة مهتدين وعدل في مشورات وغريبها الى كل يوم القيامه اللهم بارك لنا يا الله في طاعتنا يا عامة السبب والكل لنبي الاخره يا رب العالمين اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم يا الله ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما قيلنا واجعلنا من أهل القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل المعرفة بك ونسألك فهم النبيين وحرم المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا اللهم انفعنا بما نعلم اللهم اغفر لنا وصلى الله وسلم على محمد والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين للقبول الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين